Jiwa-jiwa untuk dipulihkan, untuk diselamatkan, untuk dibebaskan. Hari ini kami percaya Tuhan kami ada di pasar Girian ini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan yang kami sembah mampu dan sanggup memulihkan, melepaskan, membebaskan. Sebab sesungguhnya kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan umat Tuhan yang ketika trompet berbunyi, maka umat Tuhan akan terangkat ke surga. Karena itu kalau kami ada di tempat ini, supaya kerajaan-Mu ditegakkan, nama-Mu ditinggikan, supaya kebenaran boleh disampaikan, banyak orang dilepaskan, banyak orang dipulihkan, banyak orang diselamatkan. Sebab sesungguhnya kami dipersiapkan Tuhan untuk jadi kepunyaan Allah, umat kepunyaan-Mu, umat Tuhan menjadi gereja yang kokoh, yang Allah tidak bisa mengakhiri. Karena itu Tuhan kami percaya Engkau melawat daerah ini, Engkau melawat daerah ini Tuhan. Girian dipulihkan, Girian dibebaskan. Umat Tuhan yang ada di pasar ini, pastikan ketika Tuhan jamah hidupmu, sesuatu akan terjadi atasmu. Ada perbedaan akan terjadi atasmu, ada pemulihan akan terjadi atasmu. Sebab Dia Tuhan yang dahsyat, luar biasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kerjakan kuasa-Mu, kerjakan bagian-Mu ya Rabb. Jamah Tuhan setiap kami. Dimanapun suara ini terdengar, biar dia mendengar mengalami lawatan Tuhan. Sebab sesungguhnya akhir dari akhir zaman, sudah saatnya umat Tuhan melihat terang yang ajaib, terang Kristus bercahaya untuk kita mendapatkan kebebasan, pemulihan, memberitahukan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya banyak hal yang sudah kami dengar isi hati. Itu membuat kami mengerti sekarang. Ternyata kami masih punya Yesus Tuhan, yang ada jalan, jawaban dan kepastian bagi kami. Kami berada pada keadaan dunia mengalami kegoncangan. Keadaan dunia dengan COVID-19 membuat umat Tuhan mengalami ketakutan. Tetapi hari ini kami percaya, kami mendengar berita dari surga, suara akhir zaman, untuk membuat kami mengerti. Kami punya Yesus yang datang memberitahukan Taurat rahmat, kebebasan, jawaban dan kepastian. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Katakan haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Saudara maafkan saya pakai kacamata karena karena kering. Oke, silakan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengar baik-baik. Ada dua arus yang kuat yang sedang kita hadapi di akhir zaman. Kasih keras-keras. Ada dua arus yang sedang kita hadapi di hari-hari terakhir di akhir zaman. Arus yang pertama adalah arus kekuatan duniawi yang di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Arus yang pertama yang sedang kita hadapi adalah kekuatan arus dunia yang di bawah kuasa si jahat. Arus yang kedua adalah arus kekuatan kerajaan surga. Kalau kami ada di tempat ini, berarti kami ada di sini untuk senantiasa menyampaikan kepada kita semua, kalau kita hari-hari ini sedang terbawa arus dunia di bawah kuasa si jahat. Saat ini ketika engkau ada di tempat ini, Anda sedang terseret arus surga, arus kerajaan surga. Dengar baik-baik, saya mau jelaskan kepada saudara tentang dua arus ini. Apa yang dikerjakan oleh arus dunia di bawah kuasa si jahat, dan apa yang sedang terjadi dalam arus kerajaan surga di akhir zaman. Saya
pertama, arus kerajaan setan. Wahyu 12 ayat 12. Perhatikan baik-baik umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami meminta saudara, silakan beraktivitas. Silakan beraktivitas. Jaga jarak, pakai masker. Saya cuma buka masker karena bicara. Tapi kami tinggalkan supaya tetap pakai masker. Sebab kita berada pada masa COVID-19, pandemi COVID-19 yang mendunia, dan itu belum ada obatnya. Tapi saya memberitahu, kita perlu tahu ada virus yang perlu diselesaikan. Virus dosa, cuma arus kerajaan surga yang bisa memberikan, bisa menyembuhkan arus virus dunia atau dosa. Hari ini saya memberitahu, biar kerajaan surga turun di tempat ini, memulihkan, membebaskan, melepaskan kita. Katakan kerajaan surga ditegakkan di tempat ini. Nama Yesus ditinggikan. Bilang haleluya. Daniel 11 ayat 31. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu korban sehari-hari dan menegakkan dia yang membinasakan. Perhatikan baik-baik. COVID-19 itu membuat gereja ditutup, masjid tidak bisa beribadah. Semua denominasi umat orang beragama tidak bisa beraktivitas, berkumpul di tempat mereka beribadah. Ingat baik-baik, pola licik setan membuat supaya semua umat Tuhan tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu. Karena kenapa? Karena waktu Tuhan sudah semakin singkat. Iblis tahu kedatangan Yesus sudah semakin singkat. Iblis bikin kita terputus hubungan dengan surga. Dia bikin kita terbawa arus dunia supaya tidak mengerti kehidupan, mengerti kerjaan, mengerti tujuan hidup. Tetapi hari ini, ketika ada di tempat ini kerajaan surga ditegakkan, maka kerajaan surga sudah membawa Anda ikut arus kebenaran, mengalami dengan kebenaran. Yang Tuhan mau adalah sadar. Biar sama-sama sadar, kita masih punya Yesus. Kita masih punya kerajaan surga. Kita masih punya kerajaan surga. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan kerajaan dan minum, bukan bicara makanan minuman, bukan bicara perkara duniawi, bukan bicara hal yang biasa, tapi soal kebenaran, sejahtera, terus dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Arus dunia di bawah kuasa si jahat menyeret kita untuk terputus hubungan dengan surga. Dengar baik-baik, pola licik setan membuat kita tidak bisa beribadah. Itu artinya supaya kita takut, kehilangan tujuan, kita goncang, imun turun, masuk PDP, semua dirawat di rumah sakit. Itu karena bukan COVID, tapi karena imun turun, karena ketakutan oleh arus dunia. Tapi hari ini arus kerajaan surga membuat kita tahu kita masih punya Yesus yang berkuasa, yang membenarkan kita, yang membuat kita tahu bahwa keadaan dunia boleh bergoncang, politik setan boleh bekerja, tapi kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup mengubah, yang sanggup memulihkan kita. Dia Tuhan Raja kita, Tuhan yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu, ini tipuan setan supaya kita semua menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan, takut, bimbang, cemas, sakit. Akhirnya kita mengalami kegoncangan, kita terbawa arus dunia, kita terkecoh arus dunia. Sudah lihat? Tapi hari ini saudara, tempat ini kami ada bukan di gedung, tapi tempat terbuka. Karena Tuhan kita hadir bukan cuma di gedung-gedung, tapi di mana kau ada, di tempat ini dia ada. Dan membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun rahmat. Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi hari ini arus surga ada di tempat ini. Amen. Memberitahukan Yesus datang memberi hidup dalam segala kehidupan. Ya. Hidup yang pertama adalah menemukan statusmu bahwa Tuhan memberi kau hidup bukan cuma bernafas, tapi hidup di sini adalah kehidupan yang terkoneksi dengan surga, kehidupan yang betul-betul dimenangkan
oleh darah Yesus. Sehingga waktu darah Yesus membenarkan kita, engkau bukan orang asing dan pendatang, engkau warga surga, diikat oleh kuasa perjanjian darah, sehingga engkau menjadi berharga di mata Tuhan. Engkau milik kepunyaannya, yang dicintai, yang disayangi oleh Tuhan. Kita cuma perlu bilang sama-sama sadar. Bilang sama-sama sadar. Hari ini ada dua kekuatan arus. Ketika kau dengarkan firman Tuhan ini, respon firman Tuhan, percaya pada Yesus, maka seluruh kerajaan surga akan datang di tempat ini. Kerajaan surga itu bukan bicara hal biasa, tapi soal kebenaran akan memerdekakan kita. Bukan saja membenarkan kita, tetapi membuka hidupmu untuk mengerti dan memahami perkara-perkara surgawi. Engkau dibawa Tuhan masuk pada tujuan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Wahyu 22:11. Bilang sama-sama haleluya. Menjadi umat Tuhan, mempelai Kristus, yang trompet berbunyi nanti, engkau terangkat ke surga. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Jadi hari ini suara akhir zaman di tempat ini, Tuhan memberitahukan kepada kita ada dua arus. Kita sedang ada pada masa pemisahan. Tuhan mempersiapkan umat kepunyaannya untuk terangkat ke surga. Bilang haleluya. Haleluya. Terus bacanya Firman Tuhan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Terus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, pada saat tanda diberi, yaitu pada waktu penghuluan malaikat berseru dan segala alam berbunyi, pada saat sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka yang awan menyongkokkan. Haleluya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama. Saya siap terangkat ke surga. Pada saat trompet berbunyi. Bilang sama-sama, saya siap terangkat ke surga. Pada saat trompet berbunyi. Karena saya hidup di dalam kerajaan surga, diikat oleh kuasa perjanjian darah, air dan roh. Karena itu hari ini semua yang ada di tempat ini terseret oleh kekuatan arus ilahi, yaitu kerajaan surga. Bilang sama-sama haleluya. Anda mau bertanya pada saya, Pak Pendeta, kalau trompet belum berbunyi, kalau terang mati, kira-kira surga ke neraka? 1 Yohanes 5 ayat 38. 1 Yohanes 5 ayat 38. Saudara tahu, kami semua di sini berlatar belakang bukan pendeta-pendeta keluaran. Keluaran itu maksudnya keluaran dari teologi A, B, C, D, STH, S1, S2, S3, STH, MTH, MA. Bukan. Kami bukan di keluaran seperti itu. Kenapa? Karena akhir zaman banyak STH, sarjana tinggi hati. MTH makin tinggi hati. MA makin aneh. MTK master kungfu. Karena itu banyak penyesatan terjadi akhir zaman. Orang bukan pendeta keluaran, tapi kejadian dari lumpur batu PC abu-abu maling buku sakit bau. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, mungkin Anda bilang di pendeta ini nama takut. Dia penakal di mana? Kami tidak mempertontonkan nakal, tapi mujizat yang terbesar ketika hati orang berbalik kepada Amin.
Saya cuma menjadi kepala dinas pertambangan 3 tahun. Kepala dinas pertambangan 3 tahun, mungkin Anda bertanya, di mana di kantor? Saya pernah jadi kepala kiek di tambang 3 tahun. Dinas pertambangan, kepala dinas. Dinas perpajakan, mungkin Anda pernah kenal dulu kasus tawuran pertama di Manado tahun 91. Kasus tawuran pertama di pertigaan lorong Israel, lorong kanan, lorong Bukit Sion, terjadi pertikaian di sana. Saya di situ jadi pimpinan geng, kepala dinas perpajakan, mantan pajak sana pajak sini. Itu manusia lama, saudara. Tapi tahun 91, tahun 97 ditangkap Tuhan, masuk dinas kerajaan surga untuk menegakkan kerajaan surga, membebaskan tawanan, melepas yang terikat, memberitahukan Yesus Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Saudara, karena itu saya memberitahu, orang ini bukan pandai hafal ayat. Saya dulu sekolah gunung, saudara. Otak ini cuma SMP, SD SMP juara, SMA soalin buku tuh otak. Karena so minuman kelas. Kami tidak tahu menghafal ayat, tapi karena cara kerja Tuhan, kami memberi diri total pada kuasa Roh Kudus. Katakan haleluya. Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. 3 memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat preman-preman ini, itu cuma dulu sebentar preman, tapi sekarang sudah jadi rangersnya Tuhan Yesus Kristus. Prajurit Kristus tidak takut mati. Dulu preman tidak takut mati, apalagi dengan Tuhan mati adalah keuntungan. Yang penting jangan mati yang benar, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Ada 3 yang memberi kesaksian. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Terus ada 3 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh. Saya menjelaskan untuk saudara kebenaran ini supaya Anda tahu. Perhatikan, ada satu lagi saja. Tuh, mana tim? Semuanya ada 6, tapi terlalu banyak. Sini. Namanya sama. Oh, nama kiri sama. Saudara tahu dengan baik-baik, manusia mati hanya sekali. Sesudah itu diyakini. Perhatikan baik-baik. Ketika pengadilan Kristus ada, maka matilah dia yang bernama Jerry. Waktu dia mati, ada 3 memberi kesaksian di bumi dan di surga. Di bumi ada 3, sebenarnya masih ada 6. Boleh ada 3 lagi? Ya. Oke, mari. Lagi sedikit. Dengar baik-baik. Saudara, kalau kita suka sih begini, begini kita mengerti. So itu, saudara ya. Satu lagi. Nah, ini orang mata meliput, abu-abu camrung di taman tarabu. Tapi semua sudah berharga di mata Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Ada 3 memberi saksian di bumi. Ada 3 memberi saksian di surga. Apakah ini Jerry ini mati masuk surga ternyata? Angkat tangan. Maka Bapak akan bertanya pada saksi di bumi. Yang pertama Bapak tanya adalah saksi darah. Darah. Efesus 1 ayat 7. Siapa di sini yang sedang diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa sini yang siap sampai sore? Haleluya. Amin. Jualan mau pasti terjual. Maka ketika Bapak Roh dan Firman bertanya pada saksi di bumi, apakah Jerry ini mau masuk surga atau nyada ketika dia mati? Saksi pertama adalah darah. Kenapa darah? Efesus 1 itu. Firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh darah Yesus, yaitu pengampunan dosa menurut keyakinan kasih karunia-Nya. Kau ditebus. Alkitab bilang, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka darah Yesus mengampuni dosamu. Engkau ditebus oleh darah Yesus, berarti engkau ada saksi yang bersaksi bahwa darah Yesus bersaksi engkau sudah bertobat dan dosamu sudah diampuni. Ada haleluya? Haleluya. Saksi pertama adalah darah. Saksi kedua yang ada di bumi adalah apa?
Petrus 5, 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Saya percaya hari ini kita sedang berada pada arus kerajaan surga. Katakan haleluya. Ada berarti kan perkara yang pertama ini. Kalau satu saksi berbuat di atas surga, sudah 3. 1 Petrus 3 ayat 1. Firman Tuhan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, Tetapi melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik pada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. kita minum air baptisan pemuterayan aku lahir baru. Tanpa lahir baru kau tidak mungkin masuk surga. Karena itu air bersaksi, maka dia telah masuk dalam pemuterayan, tidak ingin kembali. Roma 8 ayat 9, saksi yang ketiga. Roma 8 ayat 9, yang lepaskan tangan saudara. Saya percaya surga melihat kita di tempat ini. Amin. Amin. Firman Tuhan, Dengar. tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, Kamu tidak hidup dalam melainkan di dalam roh. Mereka dalam roh. Jika memang roh ada di dalam Allah diam di dalam dalam kamu, kamu. tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Tidak punya roh Kristus. ia bukan milik Kristus. Milik Kristus. Suara surga sudah kita dengar. Pertanyaannya, apa pilihan kita? Mengikuti arus duniawi atau arus ilahi? Apa pilihan kita hari ini? Apakah mau terkoneksi atau error? Cara yang pertama, supaya ikut arus ilahi, maka Alkitab bilang Yesus datang memberi hidup engkau dalam segala kelimpahan, keselamatan, hidup kekal, tinggal di bumi sama seperti di surga. Akan kau terima hari ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Saudara, saya menuntut Anda, taruh tangan kirimu di dada seperti ini, tangan kananmu diangkat seperti ini. Musik tetap jalan. Di hadirat Tuhan, biarlah kerajaan surga akan ditegakkan di tempat ini. Biarlah kerajaan Tuhan Yesus turun di tempat ini. Semua kami, umatmu, jiwa-jiwa yang ada di pasar Gilian ini, membutuhkan aliran suara surga, membutuhkan aliran kuasa surga di tempat ini. Dan kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami, kalau kami sudah lama terbawa arus duniawi, kalau sudah lama kami terikat arus duniawi, hari ini kami mohon kebebasan daripada-Mu, kelepasan daripada-Mu Yesus Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar berita surga lewat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Saat ini umat Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di pasar Gilian, sekaranglah ambil keputusan untuk ikut arus ilahi. Yesus datang, Yesus Kristus datang memberi engkau hidup dalam segala kelimpahan. Saatnya engkau datang pada Yesus, katakan ya Tuhan, inilah aku. Mari katakan, inilah aku Tuhan. Aku mau rindu memiliki meterai, memiliki tanda milik kepunyaan-Mu, tanda darah, tanda air dan tanda kuasa Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu saudara. Saya akan menuntut saudara dalam doa ini beberapa menit ke depan, agar supaya kita semua tidak satupun yang binasa, tetapi memperoleh yang kekal, dimeteraikan dengan tangan milik kepunyaan dari Allah, supaya setiap kita di tempat ini menemukan jawaban dan kepastian kita masih punya Tuhan Yesus Kristus. Nama Kudus, oh Kudus, yang pusat bertugas, siap sembahan dalam hadirat yang pusat bertugas. Dengarkan umat Tuhan yang ada di pasar Gilian, terima, Yesus datang memberi engkau hidup dalam kelimpahan. Yang Yakobus 1:4-17. Tinggal satu ayat. Baca bukan kelas, baca kelas. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Yesus datang di tempat ini membawa damai, membawa terang, membawa sukacita, membawa kepastian, membawa keberhasilan.
tinggal di bumi sama seperti di surga. Percayalah, dimanapun suara ini terdengar, hari ini arus ilahi sedang menyeret kita semua untuk hidup dalam damai, sukacita, ketenangan, kebahagiaan. Terimalah padamu, terimalah padamu. Bilang sama-sama haleluya, bilang sama-sama haleluya. Saudara, sekarang angkat kedua tanganmu seperti ini. Alkitab bilang tembok Yeriko itu hancur, hancur ketika ada sorakan dari bangsa Israel. Mereka berkeliling 7 kali ke tembok Yeriko. Pada keliling yang pada putaran yang ke-7, mereka berseru dengan keras-keras. Tembok Yeriko itu runtuh. Di hidup kita masih punya tembok Yeriko. Ikatan takut sakit penyakit, ikatan takut sakit penyakit itu benteng Yeriko. Kita akan berseru 6 kali haleluya, ke-7 kali kita berseru dengan keras, maka semua tembok Yeriko itu akan runtuh. Bersama musik dan singers, musik siap semua, siap semua, siap. Bilang sama-sama haleluya, 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 haleluya. 6 kali haleluya, haleluya. Serukan sama-sama, ikuti kata-kata saya, bilang sama-sama, pasar Girian, pasar Girian, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan, dipulihkan, diubah, tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan, tidak ada tekanan, tidak ada kegoncangan, tidak ada kegoncangan, cuma ada keteguhan, damai sejahtera, jawaban, kepastian, berkat, berkelimpahan. Katakan haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kami menang Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mari lebih semangat lompat bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, ya pasti show. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Oh, lagi.
Sekali lagi.